Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu perusahaan yang ada di daerah Sukoharjo, yakni PT Gojiko Sukses Indonesia. Kami akan mewawancarai dengan tema konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, sebelum memasuki tahap wawancara, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada saya sendiri, yakni Astin Indaharin Pangestu dengan NIM 215221037, dan ada teman saya juga, yakni Saya Ilah Husna Mudawama dengan NIM 215221079. Saya Ridho Brahmadya Putra dengan NIM 215221135. Saya Wihda Salsabila Nurul Iza dengan NIM 215221229. Saya Nashwa Syahira Alfrin dengan NIM 215221334. Nah, itu dia anggota kelompok kami. Kalian pasti penasaran kan kelanjutannya bagaimana? Yuk langsung saja check it out. Oke, sekarang kita bersama CEO atau ownernya dari perusahaan apa? PT Gojiko Sukses Indonesia. PT Gojiko Sukses Indonesia dengan Mas Pramudita sebagai ownernya. Visi Gojiko adalah menjadi tahun 2025 menjadi retail snack kiloan terbesar dan terlaris di Jawa Tengah Jawa Timur tahun 2025. Visinya seperti itu. Awal dari 6 tahun yang lalu di Desa Malangan, desa kelahiran saya, Sukoharjo tepatnya, saya melihat produsen atau UMKM lokal snack di tempat saya. Mereka memiliki produk yang enak, menarik, unik, tapi tidak dipasarkan di luar. Hanya dipasarkan di sekitar desa, di warung angkringan, atau di warung kelontong. Karena tidak adanya tempat atau etalase buat produk-produk mereka. Nah, dari keresahan saya tadi, maka ini harus dibuat suatu outlet, suatu etalase yang dapat menampung produk-produk mereka supaya bisa naik kelas, supaya bisa terjual dengan cepat, yang menyesuaikan dengan daya beli masyarakat sekitar yang tergolong menengah atau menengah ke bawah. Akhirnya, di tanggal 11 April 2016, saya memulai toko yang pertama beralamat di Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo. Suatu perusahaan kan harus terdiri dari empat pilar. Yang pertama itu ada HR, Human Resource, Marketing, Operation yang ngurusi operasional, sama Finance. Jadi empat ini harus ada. Jadi kita ada, saya sendiri CEO, bahwa saya adalah Finance. Pas saya Finance nggak boleh, jadi bawahnya lagi ada yang Marketing, Purchasing masuk operasional, Inventory, Warehouse, baru masuk ini tadi apa? HR itu yang ngurusin orang-orang banyak itu, wanita-wanita. Kan kebanyakan kita karyawan wanita semua ya, gitu, toko itu masing-masing itu ada 4-5 orang itu. Kalau di kantor ini 30 orang, cabang ada sekitar 149, totalnya 150 kalau salah. Total semua dari staf sama karyawan 180 lupa pasnya, 180-an. ya kurang lebih. Itu nanti sistem penggajiannya bagaimana? Setiap Sabtu. Jadi per minggu. Jadi nanti ada Senin kita harinya gajinya harian. Jadi kalau nggak masuk ya dipotong sehari. Terus masih ada bonus omset. Oh sudah. Jadi kita saat ini ada laporan kita sudah sampai neraca sampai rugi laba. Untuk itu nanti kita tahu oh mana yang paling banyak borosnya. Mungkin maksudnya itu manajemen akuntansi. Jadi laporan kita sudah sampai ada neracanya, laporan rugi laba setiap bulan. Itu nanti akan ketahuan di mana
cost yang paling banyak. Apakah omset turun atau memang costnya paling banyak? Intinya itu kan profit sebenarnya. Profit itu dari bagaimana penjualan banyak, bagaimana menurunkan cost sekecil-kecilnya akhirnya jadi profit yang bagus. Gitu. Terus sudah pakai kita. Jadi nanti untuk kira-kira bulan depan itu marketing kita berapa juta, terus berapa yang harus kita buat cabang itu ada. Berarti kalau per cabang gitu ada finance-nya sendiri atau? Enggak, semua terintegrasi di sini. Kita finance cuma 2 orang. Jadi apa ya? Semuanya kan setiap hari laporan. Lakunya berapa? Yang remuk berapa? Terus transfernya harus berapa? Setiap hari kita harus transfer. Untuk laporan hasil kemarin kita transfer hari ini gitu. Terus kalau tadi ada produk yang kayak rusak gitu, kan itu berarti kerugian ya Pak? Kerugian. Itu nanti cara mengatasinya gimana? Cerewetin, jangan sampai barang remuk. Soalnya itu kan barang mudah remuk ya. Iya. Iya. Remuk itu kan bisa karena dari suppliernya ke sini remuk, bisa handling kita dari sini ke toko bisa, atau pas di toko itu sering digerak-gerakin apa payu-payu kan gitu. Caranya gimana? Yuk kita pertama kita monitor dulu barang apa yang paling banyak remuk. Kalau memang yang paling banyak remuk memang barang-barang mudah remuk, ya wajar. Tapi tetap kita cerewetin. Hati-hati sih nggawa. Jadi pentingnya akuntansi itu kita jelas apa sih yang mau kita follow up itu loh. Jadi jangan sampai, wih remuk, saya remuk Pak, ramu dengi. Gitu. Ya remuk apa Pak? Oh ya remuk pangsit. Berarti nanti naruhnya harus paling atas misalkan. Ojo ngasih pangsit taruh di bawah. Gitu. Ya caranya kita analisa dulu barang apa sih yang paling remuk. Nek barang itu nggak jelas, kok kacangnya so remuk kan nggak wajar. Kalau tadi barang yang rusak itu dikemanain? Ada yang kita kembalikan supplier, ada kita jual kiloan murah. Biasanya masyarakat sini buat ini loh, pakan ternak. Sering-sering main ke pasar. Jadi kita ada tim purchasing itu, dia harus bisa menentukan harga yang optimal, nggak kemahalan, nggak kemurahan. Kalau cara penerapannya sering-sering main ke pasar. Yang pertama kita ada namanya untuk kan pangsa pasar Gojiko itu ibu-ibu menengah ke bawah umur 25 sampai 50 tahun. Itu pangsa pasarnya. Caranya gimana? Pertama kita sebar brosur ke sekeliling outlet. Yang kedua, kita buat namanya Gojiko Card. Jadi seperti kartu Indomaret Alfamart itu loh. Oh iya. Setiap beli nanti kita bisa dapat poin. Nanti kalau poin tersebut bisa ditukar hadiah buat kita. Jadi caranya kita benar-benar manual, nggak ada online pun kita ada, cuman nggak menyasar di situ. Kan ibu-ibu seperti itu apa ya dolan TikTokan jarang tuh. Instagram nggak masuk. Kita harus sering-sering keliling sebar brosur itu caranya. Dan cari tempat lokasi yang strategis buat tokonya. Kalau online udah ada di mana aja? Dulu pernah TikTok, tapi sekarang tutup. Baru 2 itu, Shopee sama TikTok. Itu ya belum begitu maksimalnya omsetnya. Kalau kayak gitu kan masa pasar milenial. Iya. Kita ada sistem kita namanya outlet cash. Kasus di outlet. Jadi semua bisa mengakses, misalkan cabang Juwangi misalkan dia punya masalah lagi berantem sama si A misalkan, dia masuk jedet input di situ. Ada cabang lain misalkan anunya bocor apa, atapnya bocor, klik gitu. Nanti setiap minggu kita ada meeting. Setiap minggu kita ada meeting di sini, kita paparkan jedet masalahnya ini. Nanti dari tim kita, ya wis ini tugasnya ini gitu ya. Dibagi-bagi orangnya setiap masalah itu. Baru kita kerjain itu. Memang banyak benar masalah itu memang harus segera disampaikan. Nah itu cara manajemennya, ya kita bersifat terbuka dan kita nggak boleh marah sama mereka. Kita memang tagline-nya Gojiko, culture-nya Gojiko itu kekeluargaan berkah berkembang. Jadi kekeluargaan dulu yang kita utamakan. Jadi setiap hari kita nggak pernah pakai seragam. Jadi kesannya kayak gojekan terus yang kerja.
gojekan biar apa gen inovasinya gen muncul tapi nek tertekan malah mengkeret. Dibuat usaha itu senyaman mungkin buat karyawan. Manajemen itu kalau ingin berkembang ya itu harus nomor satu, baik itu manajemen SDM, manajemen finance, manajemen operasional, manajemen marketing, semua manajemen ya. Manajemen itu adalah ibarat bangunan itu seperti tiangnya, penguat lah manajemen itu. Kita juga ada manajemen training, jadi setiap outlet itu harus menerima 8 kali training. Mungkin cukup sekian wawancara yang bisa dilakukan Siap, sama semoga bermanfaat ya. aku CEO-nya Gojiko. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat buat semuanya. Amin ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.